Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Indonesia memiliki keberagaman pangan yang tersebar di berbagai daerah. Makanan khas daerah juga menjadi ciri khas dari daerah asalnya, sehingga makanan khas daerah juga dapat mendukung pariwisata daerahnya. Saat ini ada 30 jenis kuliner yang menjadi ikon makanan khas Indonesia. Makanan ini terbagi menjadi makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Panganan khas daerah Indonesia akan menjadi daya tarik pariwisata lokal maupun mancanegara untuk datang ke daerah-daerah Nusantara. Kewirausahaan bidang pangan olahan dapat menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang kaya akan panganan khas daerah. Sebagai seorang wirausahawan pemula sangat dianjurkan untuk lebih kreatif dan inovatif dengan wirausaha yang dijalankannya, artinya selalu melakukan diversifikasi produk atau pengembangan produk agar memiliki varian lebih dan mempunyai kelebihan dibanding pesaingnya. Inovasi juga dilakukan agar konsumen tidak jenuh dengan produk yang sudah ada. Walaupun produk khas daerah, inovasi tetap bisa dilakukan, baik inovasi dari sisi rasa, bentuk, maupun kemasannya. Produk makanan khas daerah hewani. Produk masakan hewani khas daerah adalah produk makanan yang terdiri dari bahan baku hewani, seperti daging ayam, ikan, telur, dan sebagainya. Di bawah ini merupakan contoh makanan khas daerah yang saat ini mulai banyak dimodifikasi. Contohnya seperti telur asin, rendang, sate serapah dan ikan asin yang dikemas sedemikian rupa agar dapat bertahan lebih lama. Kemudian produk makanan khas daerah nabati. Produk makanan ini terbuat dari sayur-sayuran, buah-buahan serta kacang-kacangan. Produk makanan ini memiliki gizi yang tinggi dibandingkan produk makanan hewani karena kaya akan serat dan sehat bagi tubuh. Di bawah ini merupakan contoh makanan khas daerah nabati yang sudah banyak dimodifikasi. Papeda, karika, keripik buah, nagasari merupakan makanan tradisional yang sekarang sudah banyak dimodifikasi sehingga terlihat lebih modern dan disukai oleh masyarakat. Bahan untuk pengembangan pangan khas daerah. Bahan baku adalah bahan utama yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk pangan. Bahan baku dapat berupa bahan nabati dan hewani, sedangkan bahan tambahan pangan adalah bahan campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan sesuai kepentingan dan tujuannya. Contoh bahan tambahan yaitu pemanis, pembentuk gel, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, penguat rasa, perisa, pewarna. Tujuan modifikasi adalah memunculkan variasi rasa dan bentuk yang baru, kemudian dapat memperpanjang usia produk, selain itu dapat meningkatkan tingkat higien produk. Jenis-jenis modifikasi ada 3 yaitu modifikasi bahan yaitu untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru, kemudian modifikasi proses yaitu untuk menghasilkan tekstur berbeda, meningkatkan keawetan dan higien pangan, yang ketiga adalah modifikasi tampilan yaitu dilakukan dengan pembentukan pangan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Pengemasan A. Fungsi kemasan yaitu untuk melindungi produk dari lingkungan luar, melindungi dari benturan dan untuk penanganan, distribusi, memberi informasi, daya tarik pembeli. Kemudian jenis-jenis kemasan. Kemasan primer adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan sekunder adalah pembungkus kemasan primer dan tidak bersentuhan langsung dengan produk. Kemasan tersier adalah digunakan untuk distribusi jarak jauh dan membungkus beberapa kemasan sekunder. Pemasaran memiliki fungsi penting yaitu untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka memperoleh laba. Strategi pemasaran terbagi menjadi 4, yaitu, yang pertama adalah produk. Beberapa hal yang penting diperhatikan mengenai produk adalah, kualitas yang mampu menjawab dan memuaskan keinginan konsumen, kuantitas yang sanggup memenuhi kebutuhan pasar, penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan konsumen, penciptaan nilai tambah pada produk, penciptaan produk yang mempunyai daur hidup life cycle panjang, jangan cuma booming sesaat.
Kemudian yang kedua adalah harga. Pada penetapan harga produk, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah mempertimbangkan harga pokok produksi, menyesuaikan harga produk dengan pasar yang kita bidik, melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar. Yang ketiga adalah tempat. Beberapa pertimbangan dalam penetapan tempat menjual produk bisa dilakukan sebagai berikut. Lokasi penjualan sebaiknya yang mudah dijangkau konsumen. Lokasi penjualan yang memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen. Lokasi yang mempunyai nilai tambah, ada arena bermain anak dan keluarga, suasana belanja dan bertamasya, konsep one-stop shopping, dan yang terakhir adalah promosi. Beberapa saluran promosi yang dapat digunakan dalam membantu meningkatkan penjualan produk dapat melalui media sosial, blog dan/atau website. Juga dapat dilakukan dengan mengikuti bazar-bazar yang banyak dilakukan oleh berbagai instansi organisasi di lingkungan sekitar.